Ketegangan di Laut Merah memuncak setelah serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika yang justru memicu respons militer besar-besaran. Pentagon mengonfirmasi bahwa 30 target strategis di Yaman telah diserang, menjadikannya operasi terbesar di Timur Tengah sejak Presiden Trump kembali menjabat. Dalam pernyataan tegas di media sosial, Trump menyebut Iran berada di balik aksi Houthi dan menegaskan tidak akan ada peringatan lagi, hanya konsekuensi. Operasi Rough Rider diluncurkan, mencakup serangan udara presisi, proyeksi kekuatan angkatan laut, dan intelijen real-time. F-A-18 Super Hornet, E-18G Growler, dan MQ-9 Reaper digunakan dalam serangan terkoordinasi terhadap gudang senjata, pusat komando, dan radar Houthi. Tujuan operasi ini bukan hanya pembalasan, tetapi untuk menghentikan kemampuan Houthi menyerang lagi. USS Harry S. Truman, kapal induk bertenaga nuklir, berperan sebagai pusat komando, sementara kapal perusak seperti USS Gravely, Mason, dan Carney menangkal serangan drone dan rudal menggunakan sistem Aegis, SM-6, dan Chiwus. AS juga mengerahkan pembom B-2 Spirit ke Diego Garcia dan menggunakan pesawat pengintai P-8 Poseidon untuk memantau wilayah pesisir barat Yaman. Meski serangan terus berlanjut, respons Amerika sangat cepat dan efektif. Operasi ini diperkuat oleh dukungan multinasional, termasuk kapal perang dari Inggris, Prancis, dan Italia, serta kerjasama intelijen dengan Arab Saudi dan UEA. Laut Merah kini menjadi salah satu wilayah paling berbahaya di dunia, dan setiap serangan Houthi meningkatkan risiko eskalasi konflik yang lebih luas. Pertanyaannya kini, apakah kekuatan gabungan ini akan menghentikan serangan, atau justru membawa kawasan lebih dekat ke perang besar? Sementara operasi Rough Rider terus berlangsung, eskalasi militer di wilayah tersebut menunjukkan bahwa Laut Merah bukan lagi sekadar jalur perdagangan, melainkan telah berubah menjadi medan pertempuran strategis global. Armada kapal perang Amerika dan sekutunya tetap siaga tinggi, dengan patroli udara tempur rutin diluncurkan dari USS Harry S. Truman dan kapal perusak terus aktif memburu serta menghancurkan ancaman sebelum mencapai target. Serangan Houthi yang kian terkoordinasi menandakan bahwa mereka tidak lagi beroperasi secara sporadis, melainkan dengan dukungan teknologi dan intelijen yang diduga berasal dari Iran. Dalam beberapa kasus, drone dan rudal berhasil dicegat hanya beberapa mil dari kapal perang Amerika, memperlihatkan betapa tipisnya garis antara pencegahan dan kerusakan besar. Amerika Serikat tidak bertindak sendiri. Koalisi internasional terus memperluas cakupan operasinya, dengan Inggris menjalankan misi pengawalan, jet Rafale Prancis melakukan pengintaian, dan berbagi data intelijen secara aktif dengan negara-negara Teluk. Semua ini menunjukkan bahwa respons terhadap Houthi telah berubah dari upaya defensif menjadi kampanye ofensif multinasional yang terkoordinasi. Jika Houthi terus menargetkan pelayaran internasional, kemungkinan besar konflik ini akan meluas keluar Yaman, berpotensi menyeret Iran secara langsung dan menciptakan titik nyala baru di Timur Tengah. Kini, dunia menahan napas, menyaksikan apakah ketegasan dan kekuatan militer ini akan membawa stabilitas atau justru memicu perang yang lebih luas. Di tengah meningkatnya ketegangan ini, kekhawatiran global pun tumbuh, terutama terkait dampaknya terhadap stabilitas regional dan jalur perdagangan internasional. Laut Merah adalah salah satu arteri penting bagi perdagangan dunia. Lebih dari 10% perdagangan global melewati wilayah ini, dan setiap gangguan dapat menyebabkan lonjakan harga energi serta gangguan logistik yang luas. Negara-negara besar seperti China dan India, yang sangat bergantung pada jalur ini, mulai menyerukan deeskalasi, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam operasi militer. Namun, Houthi tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mundur. Justru, mereka meningkatkan frekuensi serangan, termasuk terhadap kapal-kapal dagang asing yang tidak secara langsung terkait dengan Amerika atau sekutunya, memperluas cakupan konflik. Amerika dan sekutunya menghadapi dilema, apakah harus terus meningkatkan tekanan militer atau mencari jalan diplomatik untuk menghentikan eskalasi? Presiden Trump, yang dikenal dengan pendekatan keras, tampaknya memilih jalur kekuatan penuh, percaya bahwa dominasi militer akan memaksa lawan mundur. Namun, para analis memperingatkan bahwa respon semacam itu dapat memperkuat posisi Houthi sebagai simbol perlawanan regional, yang justru akan memperluas dukungan terhadap mereka dari kelompok atau negara dengan sentimen anti-Barat. Di sisi lain, koordinasi militer multinasional yang semakin erat menunjukkan bahwa komunitas internasional tidak akan membiarkan jalur perairan strategis ini dikuasai oleh kelompok bersenjata.
Operasi Rough Rider kini telah menjadi lebih dari sekadar kampanye militer. Ia mencerminkan pergeseran geopolitik besar di Timur Tengah, menguji sejauh mana kekuatan global siap bertindak untuk mempertahankan stabilitas maritim. Jika konflik ini terus berlanjut tanpa penyelesaian, dunia mungkin akan menghadapi babak baru dalam ketegangan internasional, di mana diplomasi, kekuatan militer, dan kepentingan ekonomi saling bersinggungan dalam permainan kekuasaan yang kompleks. Di balik layar, diplomasi tetap bergerak, meski dibayangi oleh dentuman rudal dan deru jet tempur. Negara-negara seperti Turki, Oman, dan Qatar berusaha memainkan peran sebagai penengah, menawarkan jalur komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah konflik berubah menjadi perang regional penuh. Namun, peluang keberhasilan diplomasi sangat bergantung pada perkembangan di medan tempur. Jika Houthi terus meningkatkan serangan mereka, terutama jika sampai ada korban jiwa besar atau kerugian signifikan di pihak Amerika atau koalisi, maka tekanan untuk memberikan respons lebih keras akan semakin kuat, memperkecil ruang untuk negosiasi damai. Sementara itu, Iran terus dibayangi sebagai aktor utama di balik layar, dan setiap bukti keterlibatan langsung mereka dapat menjadi titik pemicu keterlibatan militer yang lebih besar. Pentagon sendiri sudah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Iran di wilayah Teluk dan Selat Hormuz sebagai langkah antisipatif jika eskalasi melebar. Pengiriman kapal selam bertenaga nuklir Amerika ke wilayah tersebut pun menjadi sinyal kuat bahwa Washington sedang mempersiapkan segala skenario, termasuk konfrontasi terbuka. Di daratan Yaman, situasi kemanusiaan yang sudah parah pun makin memburuk. Serangan udara dan operasi militer intensif menyebabkan pengungsian massal, menghancurkan infrastruktur, dan memperburuk krisis kemanusiaan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Lembaga bantuan internasional memperingatkan bahwa jika konflik berlanjut dengan skala sebesar ini, dunia akan menghadapi salah satu bencana kemanusiaan terbesar di dekade ini. Namun, bagi para perancang strategi militer di Washington, Riyadh, dan Teheran, pertimbangan kemanusiaan kini bersaing ketat dengan kalkulasi geopolitik. Masa depan Laut Merah dan wilayah sekitarnya kini berada di persimpangan. Jika operasi militer berlanjut tanpa strategi keluar yang jelas, risiko konflik berkepanjangan menjadi nyata. Namun jika diplomasi diberi ruang dan tekanan militer digunakan dengan bijak, mungkin masih ada peluang untuk mencegah bencana yang lebih besar. Dunia kini menanti, apakah ini hanya puncak ketegangan sementara atau awal dari perang besar yang akan mengubah wajah Timur Tengah untuk selamanya. Dalam dinamika yang semakin rumit ini, media internasional mulai menyoroti ketidakseimbangan antara tujuan militer dan realitas di lapangan. Di satu sisi, keberhasilan teknis operasi seperti penghancuran pusat komando Houthi, penangkapan sinyal peluncuran drone secara real-time, dan pencegatan rudal sebelum mencapai target menjadi bukti efektivitas kekuatan militer modern. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan besar, seberapa lama operasi semacam ini bisa dipertahankan, dan apa dampaknya terhadap stabilitas jangka panjang? Pihak Houthi sendiri, meski menghadapi tekanan besar, tampaknya menjadikan konflik ini sebagai alat propaganda dan simbol perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai agresi asing. Mereka memanfaatkan narasi penderitaan rakyat Yaman untuk memperkuat dukungan domestik dan regional, khususnya dari kelompok-kelompok proksi Iran di Lebanon, Suriah, dan Irak. Ini memperlihatkan bahwa konflik bukan hanya di medan fisik, tetapi juga di ranah opini publik dan persepsi internasional. Di Washington, Gedung Putih dan Pentagon kini berada dalam posisi sulit. Mereka harus menunjukkan kekuatan dan ketegasan, terutama karena Trump membangun citra kepemimpinannya di atas respons cepat dan keras terhadap ancaman. Namun mereka juga harus memperhitungkan risiko politik domestik dan global jika perang ini berlarut-larut. Setiap korban jiwa, baik dari militer Amerika maupun warga sipil Yaman, bisa menjadi bahan kritik tajam dari dalam negeri dan internasional. Sementara itu, para sekutu Amerika di Eropa yang tergabung dalam gugus tugas gabungan mulai meninjau ulang keterlibatan mereka. Ada kekhawatiran bahwa konflik yang pada awalnya bersifat terbatas akan berubah menjadi perang asimetris berkepanjangan dengan serangan sporadis terhadap kapal dagang dan pangkalan militer. Perusahaan-perusahaan pelayaran besar pun sudah mulai mengalihkan rute mereka dari Laut Merah ke Tanjung Harapan, meski jarak dan biaya meningkat drastis.
Seluruh situasi ini mengarah pada satu kesimpulan. Dunia berada di ambang babak baru dalam geopolitik global. Respons militer Amerika dan koalisinya memang menunjukkan kekuatan luar biasa. Namun kekuatan saja tidak selalu cukup untuk menciptakan perdamaian. Jika diplomasi tidak segera menyusul dan strategi jangka panjang tidak disusun dengan matang, Laut Merah bisa berubah dari jalur perdagangan vital menjadi kuburan ambisi politik dan militer. Saat ini, waktu menjadi faktor paling menentukan, dan jam terus berdetak. Di tengah situasi yang semakin memanas, negara-negara di kawasan Timur Tengah pun mulai bersikap lebih terbuka dalam menentukan posisi mereka. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, meski sebelumnya menjaga jarak dari konfrontasi langsung dengan Houthi, kini memperkuat postur militer mereka dan meningkatkan kerjasama intelijen dengan Amerika. Mereka menyadari bahwa jika situasi ini tidak segera dikendalikan, maka konflik dapat meluber ke dalam negeri mereka sendiri, menimbulkan ketidakstabilan yang jauh lebih luas. Iran, di sisi lain, tetap bermain dalam bayangan, membantah keterlibatan langsung namun terus menyuarakan dukungan politik terhadap Houthi, sekaligus mengutuk intervensi asing sebagai bentuk imperialisme modern. Situasi ini pun berdampak langsung pada ekonomi global. Harga minyak mentah mulai menunjukkan tren naik akibat kekhawatiran gangguan pasokan dari wilayah Teluk dan Laut Merah. Para analis pasar mencatat peningkatan tajam dalam premi risiko pelayaran, memaksa perusahaan asuransi untuk menaikkan tarif, yang secara langsung berdampak pada biaya logistik dan konsumsi global. Negara-negara konsumen energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Timur mulai mendesak dilakukannya upaya diplomatik terpadu untuk meredakan konflik. Namun, dengan retorika yang semakin agresif dari Washington dan tanggapan menantang dari Houthi, ruang untuk diplomasi semakin menyempit. Sementara itu, operasi militer Amerika terus berlanjut tanpa jeda. Setiap hari, pesawat-pesawat tempur lepas landas dari kapal induk, drone Reaper menyisir langit Yaman, dan sistem radar kapal perusak aktif tanpa henti, menangkap sinyal-sinyal ancaman yang terus muncul. Komandan Armada kelima Amerika menggambarkan situasi ini sebagai perang dalam bayangan, di mana ancaman bisa muncul kapan saja dari mana saja. Sebuah permainan catur modern dengan taruhannya adalah stabilitas regional. Namun, semakin lama konflik ini berlangsung, semakin jelas bahwa tidak ada solusi militer murni. Menghancurkan fasilitas peluncuran dan menghentikan serangan hanya akan bersifat sementara jika akar dari konflik ini, ketidakstabilan politik, intervensi asing, dan kemiskinan struktural di Yaman, tidak segera diatasi. Keberhasilan taktis di medan perang tidak serta-merta menjamin kemenangan strategis. Justru sebaliknya, tekanan berlebihan dapat memperkuat tekad lawan, mendorong lebih banyak aktor masuk ke dalam konflik, dan memperluas medan tempur keluar batas Laut Merah. Kini, dunia menyaksikan bagaimana satu wilayah sempit di antara Afrika dan Semenanjung Arab menjadi titik api yang bisa memicu gejolak global. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, operasi yang dimulai sebagai respons terbatas bisa berakhir sebagai perang besar yang membawa dampak jauh lebih luas, bukan hanya bagi Timur Tengah, tetapi bagi seluruh dunia. Ketika situasi terus berkembang, fokus internasional kini mulai bergeser dari sekadar respons militer ke pertanyaan mendasar. Apa tujuan akhir dari semua ini? Apakah ini hanya soal membungkam Houthi? Ataukah ini awal dari strategi yang lebih besar untuk menekan Iran dan mengamankan dominasi maritim di kawasan? Sebab, jika dilihat secara luas, operasi Rough Rider bukan hanya respons terhadap ancaman langsung, tetapi juga sinyal bahwa Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Trump yang baru kembali menjabat, ingin menunjukkan kembali pengaruh globalnya yang sempat meredup di tahun-tahun sebelumnya. Namun, membangun pengaruh bukan tanpa risiko. Semakin lama kapal-kapal perang Amerika dan sekutunya berada di wilayah berbahaya ini, semakin besar kemungkinan insiden tak terduga, seperti salah tembak, serangan balasan terhadap pangkalan militer regional, atau bahkan korban sipil dalam serangan udara yang bisa memicu krisis yang lebih luas. Dan jika Iran memutuskan untuk turun langsung ke dalam konflik, baik secara terbuka maupun melalui proksi di Irak, Suriah, atau Lebanon, maka skenario perang regional bisa menjadi kenyataan. Konflik ini juga menjadi ladang uji coba teknologi militer canggih. Sistem tempur Aegis, rudal pencegat SM-6, drone MQ-9 Reaper,
hingga pesawat siluman B-2 Spirit kini beroperasi dalam koordinasi tinggi, memperlihatkan kapabilitas tempur Amerika yang luar biasa. Namun di saat yang sama, Houthi juga menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar kelompok gerilyawan konvensional. Dengan dukungan teknologi dan strategi baru, mereka mampu menantang armada tempur tercanggih di dunia, walau dengan biaya tinggi. Di dalam negeri Amerika sendiri, suara publik mulai terbelah. Pendukung Trump memuji respons cepat dan kekuatan militer sebagai bentuk kembalinya supremasi Amerika, sementara oposisi mempertanyakan transparansi tujuan jangka panjang dari operasi ini, serta risiko keterlibatan dalam perang yang tidak jelas ujungnya. Tekanan politik dalam negeri bisa menjadi faktor penentu apakah operasi ini akan diperluas, dilanjutkan dalam bentuk terbatas, atau mulai didorong ke arah resolusi diplomatik. Di tengah semua ketegangan ini, satu hal menjadi jelas. Laut Merah bukan lagi sekadar jalur perdagangan, tetapi medan konflik yang bisa menentukan arah geopolitik dunia dalam beberapa tahun ke depan. Baik itu kekuatan militer, diplomasi tingkat tinggi, atau kombinasi dari keduanya yang akan menentukan hasil akhirnya. Dunia kini berada di ambang momen yang bisa mengubah tatanan regional secara permanen. Dan seperti biasa dalam sejarah, satu kesalahan, satu serangan yang salah sasaran, atau satu keputusan yang gegabah bisa menjadi pemicu dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Sementara itu, para analis internasional mulai memperingatkan bahwa dunia tengah menghadapi apa yang bisa disebut sebagai krisis lintas dimensi, di mana konflik militer, persaingan geopolitik, ekonomi global, dan tekanan domestik berpadu menjadi satu kesatuan yang sulit dikendalikan. Laut Merah kini menjadi simbol dari benturan kekuatan besar yang tidak hanya dipicu oleh senjata, tetapi juga oleh narasi, aliansi, dan kepentingan jangka panjang. Ketegangan ini menunjukkan bahwa dalam konflik modern, kemenangan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah rudal yang diluncurkan atau drone yang dijatuhkan, melainkan oleh siapa yang mampu membentuk opini, menjaga koalisi, dan bertindak cepat tanpa kehilangan legitimasi moral di mata dunia. Para pemimpin di wilayah tersebut pun mulai bergerak dengan sangat hati-hati. Mesir, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Laut Merah, memperketat pengawasan terhadap terusan Suez, jalur vital yang bisa menjadi target berikutnya jika konflik meluas. Israel, yang sebelumnya sudah terlibat dalam ketegangan dengan Iran dan proksinya, mulai menyiagakan sistem pertahanan udara di selatan, mengantisipasi kemungkinan serangan lintas wilayah. Negara-negara Teluk lainnya memperkuat pengamanan di fasilitas minyak dan pelabuhan strategis, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Pada saat yang sama, PBB dan organisasi internasional mulai mendorong dibentuknya zona deeskalasi maritim, semacam gencatan senjata laut yang bertujuan untuk melindungi pelayaran sipil dan kemanusiaan. Namun, inisiatif ini masih menghadapi tantangan besar karena belum ada pihak yang bersedia mengambil langkah pertama untuk menahan diri. Baik Houthi maupun koalisi pimpinan Amerika masih terjebak dalam siklus aksi dan reaksi, di mana setiap serangan dianggap sebagai pembenaran untuk serangan berikutnya. Masa depan kawasan ini kini bergantung pada keputusan yang diambil dalam hitungan hari atau minggu. Apakah akan ada upaya serius untuk menahan laju eskalasi dan membuka jalur negosiasi? Ataukah konflik akan berkembang menjadi titik balik baru dalam sejarah Timur Tengah, membawa aktor global lebih dalam kepusaran ketegangan yang belum tentu bisa mereka kendalikan sepenuhnya? Satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan babak baru dalam politik kekuasaan, di mana kapal perang, drone, dan diplomasi digital beradu pengaruh dalam lanskap yang tidak lagi mengenal batas antara perang dingin dan panas. Dan di tengah semua itu, rakyat sipil di Yaman, para pelaut di Laut Merah, dan komunitas global yang bergantung pada stabilitas wilayah ini hanya bisa berharap bahwa akal sehat dan diplomasi masih punya tempat di antara gemuruh senjata.